Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi rangkaian pegas dari bab elastisitas dan hukum Hooke. Tujuan dari pembelajaran ini untuk mengetahui dan memahami konsep susunan pegas identik seri paralel. Pada susunan pegas seri itu terdapat dua buah pegas dengan konstanta masing-masing, yaitu K1 dan K2, yang apabila digabungkan akan menghasilkan Ks atau konstanta gabungan seri. Pada prinsipnya berlaku pada pegas seri itu ada dua, yaitu gaya tarik pada tiap pegas sama besarnya dengan gaya tarik yang dialami pada pegas pengganti seri. Dapat dituliskan dengan F sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3. Pertambahan panjang pegas pengganti sama dengan total pertambahan panjang setiap pegas. Itu dapat dituliskan dengan delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Menurut hukum Hooke, F itu sama dengan K kali delta X. Sehingga dapat dituliskan dengan delta X sama dengan F per K. Sehingga untuk mencari konstanta pegas pengganti seri atau Ks yaitu delta X. Kan awalnya delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Boleh ditambahin lagi kalau ada itu delta X. Sebentar, delta X3 ya. Boleh tambah delta X3. Nah, sehingga delta X itu sama dengan F per K1 ditambah F per K2 ditambah F per K3. Nah, kedua ruas pada persamaan itu dibagi dengan F. Di mana delta X per F kan tadi dibagi F, jadi delta X per F sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Menghasilkan, kan delta X per F ini kan adalah K. Nah, karena kita mencari konstanta pegas pengganti seri, sehingga menghasilkan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Secara umum dapat dituliskan dengan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 sampai angka yang ditentukan 1 per Kn. Secara matematis dapat dituliskan dengan 1 per Ks sigma 1 per Ki. I ini adalah semisal kayak nyampe 3 pegas seri, oh ya udah berarti 1 per K3 kayak gitu. Sehingga itu dapat disimpulkan dengan K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K. Atau ditulis dengan K seri sama dengan K per N. Susunan pegas paralel pada prinsipnya itu adalah kebalikan dari susunan pegas seri. Pertama, gaya tarik pada tiap pegas itu sama besarnya dengan total gaya tarik yang dialami pegas pengganti paralel. Dapat dituliskan F1 tambah F2 tambah F3 sampai yang ditentukan sama dengan F. Paralel itu kayak mereka itu ada di samping kanan kiri, kemudian dijadikan satu oleh beban gitu, atau jadikan satu oleh nanti sini ada pegas lagi gitu, bisa. Kemudian pertambahan panjang pegas pengganti itu sama dengan pertambahan panjang setiap pegasnya. Itu dapat dituliskan dengan delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Menurut hukum Hooke, F kan sama dengan delta X dikali konstanta atau K kali delta X. Sehingga dapat diperoleh pada
prinsip pertama tadi kan F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Sehingga F itu dapat dituliskan dengan K1 kali delta X1 ditambah K2 kali delta X2 tambah K3 kali delta X3. Nah, karena delta X itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3, sehingga mereka dapat dijadikan satu. Delta X1, delta X2, delta X3 dapat dijadikan satu menjadi delta X. Dapat dituliskan dengan delta X dikali K1 tambah K2 tambah K3. Dipindah ruaskan menjadi F per delta X sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Sehingga konstanta pegas paralelnya itu K1 tambah K2 tambah K3. Ini merupakan persamaan secara umum. Ya. Konstanta pegas paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 sampai yang ditentukan. Sehingga secara matematis dapat dituliskan dengan konstanta pegas pengganti paralel itu sama dengan sigma IKI. Nah, latihan soalnya, jika pegas tersebut diberi beban dengan massa 10 kg, pertambahan panjangnya menjadi 4 cm, maka berapa besar gaya yang diperlukan untuk pertambahan panjang sebesar 8 cm? Nah, tadi kan diketahui pertambahan panjang pertama adalah 4 cm, pertambahan panjang kedua adalah 8 cm dengan massa 10 kg. Ditanyakan adalah gaya untuk si 8 cm, berarti F2-nya. Itu menggunakan perbandingan F2 dibagi F1 sama dengan delta X2 dibagi delta X1. Jadi gini, F kan K kali delta X, ya kan? Pada pegas pengganti paralel, itu kan K sama dengan K1 sama dengan K2. Nah, gini kan? Sehingga pada saat menuliskannya di sini, itu K-nya dicoret. Jadi kan F2 per F1 itu sama dengan K2 delta X2 dibagi K1 delta X1. Nah, karena menurut teori atau pembelajaran yang Ibu jelaskan sebelumnya, K sama dengan K1 sama dengan K2, sehingga dapat dituliskan K kali delta X2 per K kali delta X1. Nah, ini kan coret-coret. Ini kan coret-coret nih. Kan coret-coret. Jadi menghasilkan delta X2 dibagi delta X1. Nah, di sini. Ini nih. Nah, F2 dibagi F1. F1-nya kan yang tadi hanya diketahui masanya 10 kg ya. Nah, sehingga
F itu mempunyai persamaan sama dengan berat. Berat itu dalam satuan Newton. Massa itu dalam satuan kilogram. Berat itu dalam satuan Newton. Jadi massa dan berat itu beda. Berat itu dilambangkan dengan W. Karena memiliki satuan yang sama dengan F, sehingga persamaan yang dihasilkan juga sama. Konteksnya masih dalam massa ya, karena persamaannya nanti jadi massa dikali percepatan gravitasi. Nah, sehingga sama dengan tadi delta X2 itu 0,08 meter kalau dijadikan meter, dibagi 0,04 meter. Menghasilkan F2 masanya 10, percepatan gravitasinya pakai yang 10 boleh 10 kali 10 sama dengan 0,08 dibagi 0,04 menghasilkan F2 per 100 sama dengan 0,08 dibagi 0,04 sehingga F2 dihasilkan 200 Newton. Gaya yang diperlukan untuk pertambahan panjang sebesar 8 cm adalah sebesar 200 Newton. Mengenai apa yang kalian dapat hari ini, silakan dipelajari dan dipahami materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti Ibu uploadkan di Google Classroom. Dan untuk pertemuan yang akan datang pada hari Senin, akan diadakan ulangan harian mengenai bab elastisitas dan hukum Hooke. Silakan dipelajari semua materi yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.